Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulum dengan NIM 1121702, kelas K321 MNF, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, dan dosen pengampu Bapak Wijayanto Agus Wibowo, SE, MS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai unsur desain jasa. Unsur desain jasa adalah komponen-komponen penting yang digunakan untuk merancang dan menghasilkan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dalam konteks jasa. Berikut adalah beberapa unsur desain jasa yang umum. 1. Kontak pelanggan. Unsur ini mencakup beberapa sering pelanggan akan berinteraksi dengan jasa perusahaan yang bersifat dari interaksi tersebut. 2. Barusan jasa. Merujuk pada jenis jasa yang ditawarkan dalam segi keluasan. 3. Lokasi pelanggan. Menentukan di mana jasa akan disampaikan kepada pelanggan. 4. Tata letak fasilitas jasa, melibatkan pemilihan lokasi dan tata letak fisik fasilitas jasa. 5. Desain pekerjaan, melibatkan aspek-aspek seperti penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk, fisik, pemilihan warna, dan pencahayaan. 6. Keterlibatan pelanggan, mencakup bagaimana pelanggan terlibat dalam proses penyampaian jasa. 7. Pemilihan alat, pemilihan peralatan yang tepat untuk menyampaikan jasa dengan efektif. 8. Kapasitas jasa, menentukan kapasitas yang diperlukan untuk menyampaikan jasa kepada pelanggan. Pertanyaan nomor 2, dalam ancaman desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contract oversoning dan no contract oversoning? Jelaskan. Ya, perlu dipisahkan antara high contract oversoning dan no contract oversoning dalam ancaman desain sistem jasa. Hal ini dikarenakan kedua operasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam hal desain sistem. High contract oversoning adalah operasi yang melibatkan interaksi langsung antara pelanggan dan karyawan jasa. Operasi ini biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, seperti karyawan, peralatan, dan tempat. Selain itu, operasi ini juga lebih rentan terhadap kesalahan dan gangguan. No contract oversoning adalah operasi yang tidak melibatkan interaksi langsung antara pelanggan dan karyawan jasa. Operasi ini biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, seperti teknologi dan informasi. Selain itu, operasi ini juga lebih tahap terhadap kesalahan dan gangguan. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasan. Dimensi pokok kualitas jasa mengacu pada aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan meningkatkan kualitas jasa. Berikut adalah 10 dimensi pokok kualitas jasa dan penjelasannya. 1. Kendala dimensi ini mengacu pada kemampuan menyediakan jasa, memberikan layanan yang dapat diandalkan dan konsisten. Pelanggan ini merasa yakin bahwa jasa yang mereka peroleh dapat diandalkan dan tidak dikecewakan. 2. Daya tanggap. Dimensi ini mengacu pada kemampuan penyediaan jasa dan memproses kebutuhan, permintaan, dan masalah pelanggan dengan cepat dan efektif. Pelanggan mengharapkan respon yang cepat dan pelayanan yang responsif. 3. Jaminan. Dimensi ini mencakup kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap kompetensi dan keahlian penyediaan jasa. Jaminan berkaitan dengan kemampuan penyediaan jasa untuk memberikan jasa dengan tingkat kualitas yang diharapkan. 4. Empati. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan menyediakan jasa untuk memahami dan merespon kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan dengan empati. Pelanggan ini merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai. 5. Keamanan. Dimensi ini mengacu pada tingkat keamanan dan perlu dilindungi yang dirasakan oleh pelanggan saat menggunakan jasa. Pelanggan ini merasa aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan penyediaan jasa. Bukti fisik. 6. Bukti fisik. Dimensi ini mencakup aspek-aspek fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pelanggan saat menggunakan jasa ini, termasuk fasilitas, peralatan, dan bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa. 7. Kebebasan dari kesalahan. Dimensi ini mengacu pada tingkat kehati-hatian, teliti, penyediaan ketidaksesuaian. Pelanggan mengharapkan jasa yang bebas dari kesalahan dan kekurangan. 8. Kemudahan pengguna. Dimensi ini berkait dengan tingkat kemudahan dan kenyamanan dalam pengalaman pengguna jasa yang tidak rumit dan mudah dipahami. 9. Kepentingan ekonomis. Dimensi ini mengacu pada hubungan antara harga jasa dengan manfaat yang diperoleh pelanggan. Pelanggan ingin merasa bahwa jasa yang mereka peroleh memiliki nilai yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. 10. Aksesibilitas. Dimensi ini mencakup tingkat keterjangkauan dan ketersediaan jasa bagi pelanggan. Pelanggan mengharapkan akses yang mudah, nyaman kepada jasa yang mereka butuhkan. Pertanyaan nomor 4, dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan jelaskan klarifikasi apa saja dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa.
Berikut adalah contoh klarifikasi yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan fisikografis untuk sebuah produk jasa. Yang pertama, demografis, usia. Misalnya pembagian pelanggan berdasarkan kelompok usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Jenis kelamin, misalnya pembagian pelanggan menjadi pria dan wanita. Pendapatan, misalnya membagi pelanggan berdasarkan kategori pendapatan seperti kelas menengah, kelas atas, atau kelas bawah. Pendidikan, misalnya membagi pelanggan berdasarkan tingkat pendidikan seperti sarjana, diplomat, atau sekolah menengah. Pekerja, misalnya membagi pekerja berdasarkan jenis pekerjaan seperti profesional, wira swasta, dan karyawan. Fisikografis, gaya hidup, misalnya pembagian pelanggan berdasarkan gaya hidup, mereka seperti petualangan, penggemar seni, atau pencinta alam. Nilai-nilai, misalnya pembagian pelanggan berdasarkan nilai yang mereka anut seperti kesadaran lingkungan, keadilan sosial, atau kebebasan individu. 4. Minat, misalnya membagi pelanggan berdasarkan minat mereka seperti olahraga, musik, atau perjalanan. Kepribadian, misalnya membagi pelanggan berdasarkan tipe kepribadian seperti pemalu dan tidak pemalu. Dengan menggunakan segmen berdasarkan demografis dan fisikografis, perusahaan dapat lebih memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk jasa mereka dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda. Pertanyaan nomor 5. Segmentasi pasar seringkali digunakan untuk mendidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Kelemahan dari segmentasi pasar antara lain biaya. Segmentasi pasar membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan riset pasar dan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi segmen yang tepat. Kompleksitas. Segmentasi pasar dapat menjadi proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik pelanggan dalam pasar. Resiko kesalahan. Terdapat resiko kesalahan yang dapat mengidentifikasikan segmen pasar yang tepat atau mendalam memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan dengan benar. 4. Keterbatasan ukuran pasar. Segmentasi dapat menghasilkan segmen pasar yang terlalu kecil sehingga ukuran pasar dapat dijangkau menjadi terbatas. 5. Kesulitan dalam mengintegrasikan strategi pemasaran. Jika perusahaan memiliki banyak segmen pasar yang berbeda, maka akan menjadi lebih sulit untuk mengintegrasikan strategi pasar yang konsisten dan efektif untuk setiap segmen. 6. Tidak selalu menghasilkan pendapat yang diharapkan. Jika segmen yang ditargetkan tidak menghasilkan pendapatan yang diharapkan, maka perusahaan dapat menghadapi risiko keuangan. Meskipun memiliki kelemahan segmentasi pasar, tetap merupakan alat yang berguna dalam memahami pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kelemahan dan kelebihan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisirkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari segmentasi. Pertanyaan nomor 6. Berikan penjelasan Anda terkait brand positioning dan product life cycle. Brand positioning dan siklus hidup produk atau product life cycle adalah dua konsep yang saling terkait dalam pemasaran. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara keduanya. Yang pertama, brand positioning. Brand positioning adalah proses strategi untuk menciptakan citra dan preferensi yang unik dan berbeda dari suatu merek di benak konsumen. Tujuan dari brand positioning adalah untuk membedakan merek dari pesaing, menentukan tempat di pasar, dan mempengaruhi preferensi dan keputusan pembeli konsumen. Brand positioning melibatkan identifikasi nilai-nilai, atribut, manfaat, dan posisi yang diinginkan oleh merek di mata konsumen. Strategi brand positioning mencakup pemilihan segmen target yang tepat, penentuan posisi nilai yang unik, dan komunikasi yang konsisten dan efektif kepada konsumen. Produk life cycle atau siklus hidup produk. Produk life cycle adalah konsep yang menggambarkan perjalanan suatu produk dari diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya ditarik dari pasar. Siklus hidup produk terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap siklus hidup produk memiliki karakteristik tantangan yang berbeda dan perusahaan perlu mengadopsi strategi pemasaran yang sesuai dengan setiap tahapan tersebut. Pada tahap pengenalan, perusahaan perlu membangun kesadaran merek dan posisi produk di pasar. Pada tahap pertumbuhan, perusahaan perlu mempertahankan pertumbuhan penjualan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pada tahap kedewasaan, perusahaan perlu mempertahankan posisi dengan mengembangkan produk, melakukan pemasaran yang efektif, dan mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pada tahap penurunan, perusahaan perlu memutuskan apakah akan terus mengintensifikasikan sumber daya yang produk dan menariknya dari pasar. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan perbedaan antara corporate vision dan corporate identity. Lalu berikan penjelasannya juga mengenai hubungan antara keduanya. Corporate vision dan corporate identity adalah dua konsep yang terkait erat dalam branding perusahaan. Berikut adalah penjelasan perbedaan antara kedua dan hubungan di antara keduanya. Yang pertama, corporate design. Corporate design mencakup elemen visual yang digunakan untuk mewakili identitas visual perusahaan, seperti logo, warna, tipografi, dan elemen desain lainnya. Corporate design bertujuan untuk menciptakan kesan yang konsisten dan menggambarkan karakteristik perusahaan pada khalayak. Corporate design membantu menciptakan citra yang kuat dan mudah dikenal dengan perusahaan di mata konsumen dan di pangkuan kepentingan lainnya. Contoh implementasi corporate design adalah penggunaan logo perusahaan yang konsisten di semua materi pemasaran dan komunikasi, penggunaan warna dan tipografi yang konsisten, dan desain visual yang mencerminkan nilai dan identitas perusahaan. Yang kedua, corporate identity. Corporate identity mencakup keseluruhan citra dan identitas perusahaan, termasuk nilai-nilai budaya, visi, misi, dan kepribadian perusahaan. Corporate identity mencerminkan esensi perusahaan dan bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh khalayak. Corporate identity membantu membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan konsumen dan memangku kepentingan lainnya. Contoh implementasi corporate identity adalah menentukan nilai-nilai perusahaan, pengembangan pesan dan narasi merek, dan peraturan strategi komunikasi yang konsisten dengan identitas perusahaan. Hubungan-hubungan antara corporate design dan corporate identity. Corporate design adalah salah satu elemen yang membentuk corporate identity. Corporate design membantu mewujudkan dan memvisualisasikan corporate identity perusahaan. Corporate design yang konsisten dan sesuai dengan corporate identity membantu memperkuat citra dan identitas perusahaan di mata konsumen dan memangku kepentingan lainnya. Corporate identity memberikan arah dan panduan bagi corporate design, memastikan bahwa elemen desain yang digunakan mencerminkan nilai-nilai dan identitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya atas jawaban yang saya berikan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wijayangko selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran manajemen pemasaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.